Hai Watcher, setiap tahun ratusan ribu anak negeri ini meninggalkan rumah, menatap langit, berharap di balik awan ada masa depan yang lebih baik. Mereka bukan tentara, bukan pejabat, tapi mereka disebut pahlawan devisa. Dengan koper di tangan dan doa di dada, mereka melangkah menuju negeri asing, membawa cinta untuk keluarga dan keberanian yang tak semua orang punya. Tapi di balik gelar pahlawan devisa ada harga yang dibayar mahal. Rindu, kesepian, dan kadang keselamatan diri. Kali ini kita akan bahas pahlawan devisa, antara harapan dan air mata. Tonton terus sampai selesai tentu saja, agar paham dan jangan lupa subscribe The Watching Post agar kami bisa selalu hadir dengan konten-konten yang berbobot. Pahlawan devisa, sebutan yang indah tapi juga penuh beban. Mereka bekerja siang malam, membersihkan rumah orang, merawat orang tua di negeri asing, berdiri di jalur produksi tanpa henti. Uang yang mereka kirim pulang bukan sekedar lembar rupiah. Itu adalah biaya sekolah anak, atap rumah yang tak lagi bocor, dan secangkir kopi hangat untuk orang tua yang menunggu di rumah. Tapi di balik gelar itu ada harga yang harus dibayar mahal. Rindu, kesepian, dan kadang keselamatan diri. Per Agustus 2025, Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menyatakan bahwa jumlah PMI yang tercatat dalam sistem komputerisasi perlindungan pekerja migran Indonesia telah mencapai 5,2 juta orang. Ini adalah data dari pekerja yang secara resmi terdaftar dan bekerja di berbagai bidang, baik yang non-skill ataupun yang memiliki keahlian. Dan mereka menyumbang lebih dari 253 triliun. Angka yang fantastis. Kalau tadi yang resmi, bagaimana dengan yang nggak resmi? Masih menurut Pak Menteri ya, ada 5 juta lebih pekerja migran Indonesia yang ilegal. Bagi sebagian masyarakat, PMI atau dulu pertama kali dikenal dengan TKW dan kemudian dengan Tenaga Kerja Indonesia adalah sebuah kebanggaan. Dia bisa sukses di luar negeri, kata tetangga. Tapi ada juga bisik-bisik lain. Loh, pulangnya kenapa cepat? Kenapa mukanya murung? Stigma kadang lebih menyakitkan daripada lelah bekerja. Tak semua orang tahu bahwa yang kembali dengan tangan kosong seringkali telah berjuang habis-habisan hanya untuk bisa pulang dengan selamat. Dalam masyarakat, PMI sering dipandang dengan dua sisi. Pahlawan yang pulang membawa harapan, dan kadang korban sistem ketika gagal terlayani secara prosedural. Mayoritas keluarga dan tetangga menyambut kepulangan mereka dengan bangga. Namun stigma juga muncul. Ngapain sih kerja jauh-jauh? Kok nggak kerja di sini aja? Lah ini dia. Kalau memang bisa memilih ya sebagian besar pengennya kerja di Indonesia. Tapi masalah lapangan kerja yang menjadi alasan utama. Jadi sebelum rame hashtag kabur aja dulu, pekerja migran kita di sektor domestik sudah berjuang keras di negeri orang. Lebih disayangkan PMI yang pulang bermasalah karena kasus hukum atau pemulangan tidak prosedural kadang mendapat pandangan skeptis. Bicara soal suka duka PMI, khususnya yang bekerja di sektor domestik atau lebih dikenal dengan asisten rumah tangga, itu cukup kompleks. Suka itu sederhana, bisa mengirim uang setiap bulan, bisa mendengar suara anak tertawa di ujung telepon atau video call, bisa melihat atap rumah di kampung semakin rapi, bisa melihat suami mendapatkan modal buat usaha dan seterusnya. Tapi kalau dukanya lebih rumit. Bangun sebelum fajar, tidur larut malam, dimarahin karena salah sebut kata atau salah mengoperasikan mesin cuci yang bahasanya beda dengan pas di balai latihan kerja. Kadang mereka harus disindir juga karena budaya yang berbeda. Rindu yang menggerogoti hati setiap malam, itu juga masalah.
Dan ada luka yang tidak terlihat. Harga diri yang terkikis ketika diperlakukan bukan sebagai manusia, tapi hanya sebagai tenaga. Betul, memang nggak semua majikan itu kejam. Tapi nggak semua juga pegang janji. Ada yang upahnya dipotong tanpa alasan. Ada yang paspornya disita, membuat mereka terjebak tanpa pilihan. Ada yang dijanjikan kerja di restoran, tapi malah dikirim ke lokasi beresiko. Ada juga yang terjerat hutang. Nah, ini banyak nih kasus ini. Karena tuntutan kiriman uang ke kampung lebih besar dari upah yang diterima. Nah, kalau sudah terjerat hutang, praktis impian untuk bisa pulang lenyap. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika mereka menjadi korban kekerasan fisik atau pelecehan. Jauh dari siapapun yang bisa melindungi. Di Riyadh, seorang perempuan asal Nusa Tenggara Barat bekerja sebagai asisten rumah tangga. Majikannya menuduh dia mencuri. Tanpa bukti, dia dipukul, gak dikasih makan, dan dikurung di kamar sempit. Bertahan hanya dengan seteguk air sehari, sampai akhirnya diselamatkan oleh KBRI setelah tetangga mendengar ceritanya. Seorang pekerja pabrik asal Jawa Tengah, ini di Taiwan, jatuh sakit parah karena bekerja di suhu dingin tanpa perlindungan yang memadai. Majikan menolak membawanya ke rumah sakit, khawatir harus membayar biaya. Ia hanya bisa menangis, memeluk selimut tipis, sampai nyawanya diambil oleh pneumonia. Di sebuah apartemen di Hong Kong, seorang PMI bekerja 16 jam sehari. Dia dipaksa tidur di lantai dapur, dekat tong sampah. Ya, sebagai gambaran, Hong Kong tuh memiliki masalah besar dengan ruang. Nah, saat mencoba protes, ia diancam akan dikembalikan tanpa gaji. Saya hanya ingin diperlakukan seperti manusia, begitu katanya dalam laporan ke LSM setempat. Di Kamboja, sekelompok anak muda dari Kalimantan dan Sulawesi dijanjikan pekerjaan di perusahaan teknologi. Sebuah tempat yang nyaman tentu saja. Tapi setibanya di Phnom Penh, mereka disekap di gedung tak berizin, dipaksa menjadi operator situs judi online, dan disiksa jika target tidak tercapai. Telepon mereka dirampas, sehingga dunia luar hanya menjadi mimpi. Lalu ada pemuda lain dari Lampung, mengira akan bekerja sebagai teknisi komputer. Nyatanya, ia dijual ke sindikat lain, dipaksa bekerja 18 jam sehari. Jika melawan, kabel listrik jadi cambuk. Ia akhirnya diselamatkan setelah aparat Kamboja dan Indonesia melakukan operasi gabungan. Kisah-kisah tadi hanya sebagian dari kisah lainnya. Dalam hubungan rumah tangga, masalah komunikasi juga sering menjadi kendala besar. Pemahaman hukum yang berlaku di negara tempat bekerja juga menjadi salah satu masalah tersendiri. Di luar negeri, ketidaktahuan hukum bukan alasan untuk bebas dari hukuman. Di beberapa negara, kesalahan kecil bisa berujung penjara atau bahkan mungkin lebih buruk. Membawa obat yang legal di Indonesia bisa dianggap penyelundupan di sana. Satu kata yang salah diucapkan bisa ditafsirkan sebagai penghinaan. Inilah mengapa memahami hukum negara tujuan sama pentingnya dengan mempersiapkan paspor dan tiket. Bagi mereka yang ingin berangkat, ada hal-hal yang harus menjadi tameng. Pertama, pergilah lewat jalur resmi. Ya memang mungkin prosesnya lebih lama. Yang kedua, pelajari bahasa, budaya, dan hukum di negara tujuan. Ketiga, baca kontrak kerja, seperti membaca surat wasiat, karena di sanalah nasib kita digariskan. Selanjutnya adalah catat nomor darurat KBRI, KJRI, dan juga LSM yang mengurusi pekerja migran. Dan yang terpenting, ingat bahwa keselamatan lebih berharga daripada gaji. Pemerintah bukan hanya pelatih sebelum keberangkatan. Mereka adalah pelindung di saat-saat paling gelap. Diperlukan lebih banyak negosiasi bilateral agar PMI mendapat perlindungan hukum yang nyata. Dibutuhkan hotline darurat yang benar-benar dia angkat di tengah malam. Dibutuhkan keberanian untuk menindak agen yang nakal. Dan yang paling penting, kebijakan yang berpihak pada manusia, bukan sekedar angka remitansi.
Perjalanan ini penuh air mata dan peluh. Ada yang pulang membawa oleh-oleh dan cerita indah. Ada yang pulang hanya dengan tubuh lemah dan hati yang retak. Mereka adalah pahlawan devisa, tapi lebih dari itu, mereka adalah manusia. Dan manusia layak diperlakukan dengan hormat.